Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja modul 1.3. Perkenalkan, nama saya Lina Royhana, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tuban, asal sekolah SDN Sidokumpul 1, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Dalam merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang sudah ada di sekolah untuk mengatur strategi guna perubahan yang lebih baik. Dan dalam menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, kita menggunakan metode Bagja dengan kegiatan awal yaitu menyusun kalimat prakarsa dari sebuah visi. Dalam menyusun kalimat prakarsa, yang harus disertakan adalah aset awal, tantangan, aksi, serta pembelajaran yang akan dilaksanakan. Tahapan metode Bagja sendiri yaitu B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Dimulai dari B, yaitu buat pertanyaan yang berisi pertanyaan-pertanyaan dengan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi. Pada bagian gali mimpi ini, kita membuat narasi keadaan yang diharapkan jika prakarsa perubahan telah terwujud. C. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan yang akan dilaksanakan. A. Atur eksekusi, mengatur tindakan yang akan dilaksanakan secara nyata. Adapun visi guru penggerak saya adalah menuntun kodrat murid sebagai individu yang belajar sepanjang hayat serta berkreativitas untuk keselamatan dan kebahagiaan. Dengan kalimat prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan pembelajaran interaktif untuk meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas murid. Pertama, buat pertanyaan utama. Apa yang saya lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas murid? Tindakan atau penyelidikan. 1. Melakukan asesmen diagnostik tentang minat belajar peserta didik. 2. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang pentingnya motivasi belajar yang tinggi serta pengembangan kreativitas murid. 3. Mencari praktik baik tentang meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas murid. Kedua, ambil pelajaran dengan pertanyaan. 1. Siapa pendidik yang sudah menerapkan pembelajaran interaktif di kelas? 2. Aktivitas apa saja yang bisa meningkatkan motivasi dan kreativitas murid? 3. Bagaimana situasi pembelajaran yang bisa meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar murid? 4. Keterampilan awal apa yang saya miliki untuk meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar murid? Sedangkan daftar tindakan atau penyelidikan. 1. Melakukan refleksi pada pembelajaran sebelumnya. 2. Aktif mencari referensi kegiatan pembelajaran interaktif yang menyenangkan bagi anak. 3. Berkolaborasi dengan rekan sejawat bertukar ide untuk merancang pembelajaran interaktif. 4. Melakukan refleksi dari pembelajaran sebelumnya untuk pembelajaran baru yang lebih interaktif. Yang ketiga, gali mimpi dengan pertanyaan. 1. Apa yang akan dicapai ketika motivasi dan kreativitas belajar siswa telah meningkat? 2. Bagaimana perasaan saya ketika murid menunjukkan motivasi dan kreativitas belajar yang tinggi? 3. Bagaimana perubahan sikap murid ketika motivasi dan kreativitas belajar meningkat? Daftar tindakan atau penyelidikan. 1. Membuat gambaran situasi kelas yang menerapkan pembelajaran interaktif.
2. Melakukan wawancara dengan murid tentang pembelajaran menyenangkan seperti apa yang mereka harapkan. 3. Membuat daftar keterampilan yang saya miliki untuk meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar murid. 4. Membuat daftar yel-yel atau lagu serta game edukasi yang meningkatkan motivasi dan kreativitas murid. Keempat, jabarkan rencana dengan pertanyaan. 1. Langkah apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan motivasi belajar dan kreativitas murid? 2. Bagaimana cara mengukur motivasi dan kreativitas murid? 3. Kegiatan apa saja yang mendukung peningkatan motivasi dan kreativitas murid? 4. Bagaimana cara menjaga agar murid tetap bersemangat dalam belajar? Daftar tindakan atau penyelidikan. 1. Membuat skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan bersama murid. 2. Berdialog dengan murid tentang hal-hal yang sedang viral dan menghubungkan dengan pembelajaran. 3. Menyusun modul ajar dengan kegiatan edukatif yang menarik. 4. Menjaga kestabilan semangat dengan melakukan ice breaking. Yang terakhir adalah atur eksekusi dengan pertanyaan. 1. Siapa yang akan mengarahkan dan memantau saya dalam melaksanakan kegiatan ini? 2. Kapan kegiatan ini akan dimulai? 3. Bagaimana mengukur keberhasilan kegiatan ini? 4. Bagaimana mengevaluasi jalannya kegiatan? 5. Siapa yang bertanggung jawab dengan kegiatan ini? Daftar tindakan atau penyelidikan. 1. Menetapkan kegiatan interaktif pada pembelajaran. 2. Menyusun kegiatan berdasarkan minat dan kemampuan murid. 3. Membuat instrumen dan rubrik pencapaian kegiatan. 4. Membuat rubrik pemantauan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh rekan sejawat. 5. Membuat refleksi dan tindak lanjut kegiatan. Demikian tadi demonstrasi kontekstual yang saya paparkan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.